Halo, selamat datang di praktikum geomodel. Ini adalah video bagian kedua tentang mengatur simbol dan analisa kererengan. Oke, ini jadi kemarin kita sudah sampai sini, memasukkan data titik koordinat. Sekarang kita mau memilih simbol yang digunakan. Kita pergi ke Open Attribute Table. Jadi di sini ada isi, ada yang memiliki bidang dan tidak. Jadi ini contohnya batu gamping berlapis punya kedudukan strike-nya 192 derajat per 13, dipnya 13. Gimana caranya kita mengetahui yang berstrike nanti simbolnya simbol strike dip, dan yang tidak nanti diganti oleh warna. Oke, tutorial kali ini hanya merubah simbologi. Untuk penambahan simbol seperti litologi, teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain agar tidak pecah. Oke, kita klik kanan di data titik kita, properties. Selanjutnya simbologi, terus kategoris, unique value. Ini kita pilih strike dan satunya lagi litologi. Tinggal di add value. Jadi di sini ada dua angka. Ini yang 0 itu berarti yang tidak memiliki strike. Litologinya apa? Litologinya tooth dan ke bawah. Jadi ini ada dua yang memiliki strike. Ini sama dengan data atribut table kita. Strike-nya 181, batunya batu gamping berlapis. Ini tinggal di grup saja. Selanjutnya kita ubah yang memiliki strike dip ikonnya dengan simbol strike dip. Jadi style referensi kita pilih geologi 24K-nya di checklist supaya muncul simbol geologi. Kita cari, pakainya ini simbol ini kurang besar, diatur saja size-nya, dan kita yang litologinya lain kita pakai simbol tuff, contoh kuning, lava, contoh merah. Ini hanya poin saja, breaksea, coklat. Selanjutnya kita atur supaya rotasinya itu ngikutin strike. Rotation, atur, pilih ke strike, pilihnya geografik. Oke. Dan simbolnya sebagai berikut. Jadi sebaran tuff kita ketahui yang warna kuning. Kita cek di layers bagian bawah. Terus lava andesit itu yang warna merah, dan sisanya breaksea. Nah, ini secara otomatis juga kita memiliki simbol strike dip sudah sesuai kaidah tangan kiri. Contoh ini kisaran arah selatan, berarti dipnya kan kaidah tangan kiri, berarti ke arah kuadran 3. Selanjutnya kita munculkan label. Ini LP berapa, tuffnya LP berapa. Kita munculkan label di labelsnya di checklist. Yang mau ditampilkan tuh apa? Kita mau menampilkan LP. Di oke saja. Selanjutnya muncul LP5 itu tuff. Nah, ini contoh LP13, batu gamping berlapis, kedudukannya 181 per 15. 181 per 15, nanti 15 derajat. Selanjutnya memunculkan
Oke, jadi sebetulnya label ini tuh bisa label LP atau label yang memiliki kedudukan strike, div. Maksudnya ini di sini divnya. Oke, kita coba munculkan label div di klik kanan properties. Ini ganti pakai div ke simbol, edit simbol, ini ke label style, properties, simbol properties, edit simbol, dan ininya angelnya ke 90 di OK. Ini posisinya ini horizontal saja, di OK. Selanjutnya ke ini placement, ini pilih strike. Kita mau labelnya itu di nggak pas di titik, cuma di rotasi searah strike menggunakan format geografik. Di OK, dan hasilnya seperti ini. Oke, ini masih muncul. Kita tidak mau label yang nggak ada strike div juga ikut muncul. Caranya klik kanan properties, kita balik lagi ke label, ininya ke divine, get symbol class. Nah, ini dihapusin. Ini kita pakainya yang tadi. Jadi kita muncul yang di grup tadi yang memiliki kedudukan saja. Di OK. Berarti harus dihapus di label. Oke, ini delete, berarti hanya bentuk gamping. Oke, yang lain tidak memiliki label div, yang tidak memiliki, dan yang memiliki label div muncul seperti ini. Kita undang lagi data contoh ini. Dan munculkan labelnya, LP berapa. Oh ya, ini biar tidak mengganggu, simbolnya dimatikan saja, matikan. Outline matiin juga. Oke, ini LP berapa, strike div simbolnya seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa menambahkan simbol litologi di aplikasi yang lain. Ini bisa diatur ukurannya berapa, sesuai. Jika masih belum, kita tambahin saja. Begitu juga dengan label, labelnya mau berapa disesuaikan. Selanjutnya analisa kelerengan. Selanjutnya untuk analisa kelerengan kita gunakan base data kontur yang telah diunduh sebelumnya di tanah air Indonesia. Ini hasil unduhannya. Dan supaya lebih mudah menganalisa dan bisa lebih rapih, jadi kita mau kontur-kontur yang di luar batas desa daerah penelitian ini hilang. Oke, langsung saja ke caranya. Klik kanan, layers, properties.
ini data frame, terus clip to shape. Oke, outline-nya kita pilih batas desa penelitian. Oke, kita coba langsung gitu. Baik, jadi semua kontur yang di luar daerah penelitian sudah tidak aktif. Selanjutnya, ini view-nya tadinya data frame, jadi layout view. Jadi teman-teman bisa atur skalanya di sini berapa. Kita atur 25.000. Oke. Selanjutnya, kita membuat garis-garis sayatan lereng dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ketentuannya ini rumusnya. Sudut lereng dalam satuan persen, jadi N itu jumlah kontur, dikurangi 1 dikali IK. IK nya kan diketahui 12,5 gara-gara skalanya 25.000. Selanjutnya jarak horizontal, jadi yang akan kita cari adalah jarak horizontal dan jumlah kontur. Skala peta kita ketahui tadi 25.000. Setelah mengetahui rumus, kita membuat beberapa sayatan. Kita pergi ke katalog, kita simpan kira-kira di folder mana. Di klik kanan new save file, terus kita tulis namanya. Nah, ini tipenya pakai polyline, koordinatnya gara-gara dari awal koordinatnya UTM, jadi kita pilih juga UTM. Sort 49. Oke, setelah muncul biasa kita open atribut dulu. Seperti di rumus yang tadi, kita tambahkan dulu di tabel jarak datar dan jumlah kontur. Di add field aja. Ini jarak, ini tipenya ke teks, dan tadi jumlah kontur disimbolkan dengan N. Teks juga. Oke, setelah siap tabelnya, kita siap editing. Start editing, klik kanan, start editing. Di continue saja. Harusnya secara otomatis ada create feature ya. Kita pergi ke sayatan lereng dan polanya line. Oke, ini kita atur dulu. Toolsbarnya otomatis muncul. Oke, kita simpan di atas saja. Oke, kita sayat lerengnya dengan ketentuan berlaku. Oke, double klik untuk berhenti dan ke atribut. Biar langsung diisi. Jaraknya nanti tinggal N saja, ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kontur, di enter. Oke, kita cari lagi yang polanya sama dan lebih dari 3 kontur. Dan tentunya harus tegak lurus. Oke, kita ke atribut lagi biar enak atributnya disimpan. N nya berapa?
ini ada 5 dan seterusnya. Oke. Ini supaya lebih mempermudah juga, sungainya di add juga, jadi tidak sayatan kita tidak memotong sungai atau tidak searah sungai. Oke, kita editornya di save dan di stop. Di sayatan lereng klik kanan open attribute dan kita cek ada beberapa, ini makin detail makin bagus. Selanjutnya untuk mengetahui jarak kita tinggal klik kanan calculate geometry di yes saja. Ini panjang, satuannya UTM, koordinatnya UTM, satuannya meter, di oke. Secara otomatis jarak datar telah didapat. Nah, untuk selanjutnya adalah kita tambahkan kolom. Ini persen kelerengan. Ininya masih teks saja. Oke, jadi nggak boleh pakai simbol, pakai F, nggak masalah. Kita masukkan rumusnya seperti yang tadi. Rumusnya sebagai berikut ya, tadi udah dibahas. N kurangi 1 dikali IK per jarak datar kali skala peta. Gara-gara kita mengetahui jarak asli, berarti jarak datar ini nggak usah dikali skala peta. Ini jarak datar sebenarnya pada proses manual, jadi nggak usah kali di peta gitu. Ini analisis di peta, ini nggak usah pakai skala peta. Dan ini masih tetap interval kontur dan dikali 100. Dan kita klik kanan di kopnya ini yang paling atas, field calculator. Ini rumusnya, jadi kita kurangi dulu n nya itu kan n spasi kurangi 1 dikali IK tuh 12,5 dibagi jarak, ini jarak datar sudah otomatis dikali kali skala peta, selanjutnya dikali 100. Sorry, ini tanpa ini pun bisa sama aja. Jadi langsung saja ke klik kanan field calculator. Ini rumusnya. Oke, jadi persentase kelerengannya sudah muncul. Jadi ini FID. Kita munculkan juga ini sayatan keberapa. Caranya ditambahkan kolom. Ini nomor aja. Ini kita gara-gara ini sebenarnya udah ada FID, cuma mulainya dari 0, jadi bisa diambil kesamaan seperti berikut. Ini kan FID tambah 1, jadi 0 nya kita mulai dari angka 1. Oke, ini nomor sayatan. Ini contoh saja, makin banyak makin bagus. Oke, sekian tutorial kali ini. Bila ada kesalahan